Hari ini dengan gembira di hari ini kita sampai di zamannya Hizkia, di bagian yang kedua di pasal 30 disampaikan oleh Pastor Joyce. Kita ingin selalu ada pemulihan kebangkitan rohani yang ada di dalam kehidupan kita sendiri atau di gereja. Bahkan di dalam hati kita juga pun sangat merindukan ada kebangkitan rohani di negara atau kerajaan kita. Tetapi di mana kuncinya? Mengapa di raja-raja lain tidak terjadi hal ini, malah terjadi di zaman Hizkia? Kita tahu Hizkia adalah orang yang merupakan adalah kunci. Sederhana katakan, dari perbandingan pun kita dapat melihat dan bahkan pengarang dari 2 Tawarik ingin memberitahukan bagi pembaca di masa itu, yaitu kita harus melihat kehidupan dari Hizkia. Kita harus melihat akan pembangunan rohani dari Hizkia. Dan saya merasa pun sangat gembira waktu saya membaca pasal ini. Dan di pasal ini satu sejarah telah berlalu, tetapi pengarang waktu dia menyentuh kembali akan sejarah ini, dalam hatinya pun sangat tergetarkan, membawa getaran sampai di zaman di mana dia berada. Kita tahu di zaman setelah mereka kembali dari pembuangan dan ingin memberitahukan orang-orang di masa itu kebangkitan rohani ada kemungkinan, dan juga itu sangatlah nyata. Dan bersamaan waktu akan rasa gembira ini adakah sampai pada kita yang membaca di hari ini. Saya merasa lewat sejarah Hizkia, pengarang ini ingin berbicara kepada kita. Dan di pasal 30 saya memberikan tema pemulihan atau kebangkitan rohani dimulai dengan kerinduan. Pada saat saya membaca di pasal ini, saya melihat Hizkia dengan rakyat di masa itu satu persatu dengan penuh kerinduan. Dan kerinduan itu bukan hanya sekali. Kerinduan ini terus-menerus merupakan untuk mengambil pilihan. Kita lihat ayat di hari ini. Kita lihat poin pertama ayat 1 sampai dengan 5. Bagaimana dia merindukan Allah. Di dalam ayat dikatakan, ayat pertama, kemudian Hizkia mengirim pesan kepada orang Israel di Yahuda, bahwa bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Ingin kalian masuk di dalam sejarah ini dengan latar belakang sejarah ini. Saya rindu Allah jangan jenuh akan seperti diulangi. Ada kalanya kita merindukan Allah, tapi kita tidak ingin disusahkan. Tapi di zamannya Hizkia, pada saat yang menyusahkan, Israel Utara dan Selatan merupakan 2 pemerintahan. Hizkia di pasal sebelumnya mengatakan dia kembali membangunkan rumah Allah. Kerajaannya juga mulai tegang, sebab kita tahu dia juga dalam kerajaannya masa sulit dan yang tidak mudah, apalagi harus membangun kembali bait suci, hal yang sulit. Dan ini bukan juga di zaman Salomo yang penuh dengan kekayaan. Bahkan dikatakan orang Lewi tidak cukup, para imam juga tidak cukup jumlahnya. Dan sampai di pasal 30 Hizkia ingin mengumpulkan orang-orang Israel dan Yahuda di Yerusalem. Dia adalah Raja Yehuda, tetapi dia tidak takut untuk disusahkan. Dia mengirim surat
memberi pesan kepada suku-suku Israel yang lain untuk menyuruh mereka berkumpul di rumah Tuhan di Yerusalem untuk merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel. Di sini melakukan kegiatan ini punya terlebih dahulu ada pertemuan mereka bersama-sama pemimpin dan seluruh jemaat di Yerusalem merancangkan suatu untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Mengapa harus bulan kedua? Karena di ayat ketiga, karena mereka tidak dapat merayakan pada waktu itu sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Di pasal 29 dia pas bulan 1 sampai pas menyucikan sampai bulan 16, sedangkan Paskah Tuhan di bulan pertama tanggal 18. Mereka mengerjakan sesuatunya tetapi menemukan bahwa para imam tidak cukup jumlah majat. Mereka harus menunda di merayakan Paskah dan rakyat tidak dapat juga belum banyak yang dan rakyat mereka tidak dapat merayakannya. Kemudian rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaat. Terima baik yaitu dengan satu yang benar dan tepat dan merasa dengan kalau bahasa Kantonis untuk merayakan hari Paskah yang dengan mereka ini tepat dan benar. Waktu saya membaca di ayat ini saya merasakan Hizkia dengan para jemaat penuh dengan kerinduan. Mereka rindu untuk merayakan hari raya Tuhan dan juga mereka sangat rindu bahwa bait suci telah dibangun kembali. Mereka sangat ingin merayakan hari raya bagi Tuhan. Walaupun hari raya telah berlalu, tetapi mereka ingin untuk mengejar waktu. Seperti dikatakan Joshua, satu yang sangat yang ada luasa merindukan kerinduan akan Allah dan tidak merasakan disusahkan. Mereka punya kebebasan tetapi tidak ada kebenaran tidak tertulis dalam kitab 5 Musa, tapi di kitab 5 Musa kita lihat di kitab Imamat kalau rakyat belum dikuduskan mereka bisa untuk menguduskan diri, kemudian mereka bisa merayakan kembali hari raya. Jadi Hizkia dia sangat tahu akan hukum Taurat. Dia tahu bisa ada pilihan. Di masa lalu rakyat Israel juga demikian merindukan dan mohon kepada Allah untuk memberikan anugerah. Ada orang bisa dengan normal merayakan hari raya, tetapi bagi yang najis mereka menyentuh mayat. Di kitab Imamat mereka harus mencari satu hari pada saat mereka yang tidak mereka yang najis, bagaimana mereka merayakan hari raya Paskah kembali. Hizkia ini kan bisa dan sehingga Hizkia membawa para rakyat walaupun berbeda dengan di kitab Imamat. Di kitab di sini dikatakan seluruh rakyat seluruh yang kembali untuk merayakan hari raya Paskah yang tertunda. Jadi di rancangan ini diterima oleh raja dan seluruh jemaat. Dan saya masuk dalam sejarah dari perjalanan Hizkia. Banyak orang Hong Kong merasa sangat takut untuk disusahkan.
Oh, tadi di kitab bilang Ulangan ada dikatakan. Kita ingin supaya lebih sesederhana mungkin, sesuai dengan segera pulang kerja, mempunyai waktu untuk sendiri. Tapi Hizkia tidak memilih, tidak merasa disusahkan. Dia menerima rancangan kemudian dianggap yang baik. Dia tidak melihat pandangan orang lain, atau dia tidak merasakan merasakan orang lain. Bagi diri saya sendiri, mungkin bagaimana saya mengungkapkan dengan sejarah ini? Bait suci telah melewati hari Paskah. Telah lewat hari Paskah, merasa bisa melewati saja. Lagi pula Paskah merasa satu yang diulangi. Lebih baik untuk dilewati aja. Kalau tahun ini tidak ada dirayakan, kan bisa dirayakan minggu depan, dan masih ada hari raya lain, Peniupan Serunai, Makan Ragi, Tak Beragi, dan yang lain lagi, dan hari Paskah. Tapi di sini Hizkia dia kembali mengulangi hari raya Paskah, dan ia harus membayar harga. Kalau kamu melihat di kitab Raja-Raja, di kitab Yesaya, ini satu bukan sejarah dalam kejayaan. Sewaktu-waktu Asur akan menyerang dan kerajaan utara telah dijarah oleh orang Asur. Di dalam sejarah, kalau kamu adalah Raja Hizkia, apa yang kamu utamakan? Mungkin pertahanan kerajaan atau hati rakyat? Mungkin melihat. Tapi kita merasa apa yang dipikirkan dalam hatinya, bukan memikirkan untuk kepentingan diri sendiri dan pandangan orang lain. Di dalam hatinya dia merindukan Allah, untuk takut akan Allah. Jadi ayat 1 sampai dengan 5, dia melakukan pekerjaan yang sangat diulangi, tetapi rancangan itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Kemudian dia memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dari Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel. Dan terakhir di ayat kelima yang akhir dikatakan, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti ada yang tertulis. Jadi mengapa dia punya kerinduan ini? Karena sudah lama tidak ada perayaan hari raya. Dan kita tanya pada diri kita sendiri, mengapa hidup kita bisa demikian? Mungkin kita merasa di gereja 611 tahun ini kita tidak merayakan Paskah, tahun depan kita dapat merayakan kembali, dan tahun ini tidak merayakan hari raya Pondok Daun, tapi sangat disayangkan. Tetapi tahun depan kita bersama dapat merayakan. Tetapi kalau masuk di dalam zaman Hizkia, menanti telah bertahun-tahun, merindukan telah bertahun-tahun, dan raja-raja yang lalu tidak punya perkara ini, maka ada baiknya Hizkia berpegang pada Taurat Tuhan untuk merayakan hari raya, untuk membawa para rakyat masuk dalam sukacita merayakan hari raya Tuhan. Dia merindukan Allah dan juga sangat mengasihi rakyatnya, ingin agar umat Allah masuk di dalam hari raya Tuhan. Dan ini mengingatkan kita setiap orang, kerinduan akan Tuhan, jangan merasa disesakan. Setiap tahun Gereja 611 merayakan hari raya bukan hal yang mudah. Bagi saudara jemaat, mungkin masuk di dalam ibadah melihat sudah dekorasi,
tapi di latar belakang para tim dekorasi, para arsitek, para ahli seni telah mempersiapkan ke setiap hari raya Sukot kita akan membersihkan air. Adakah kamu pikirkan bahwa untuk daun-daun palem itu harus diatur terlebih dahulu? Mengapa Pastor Joshua kalau pergi Israel harus ingat mengambil sebotol air? Sesungguhnya bagi orang Israel juga punya ingin pengetahuan yang demikian, ingin merayakan Tuhan, pertunjukan dari artis kerajaan. Bagi kita sendiri kadang berpikir sendiri, saya merasa setiap tahun juga demikian. Saya merasa Allah lewat Hizkia mengingatkan kita jangan melupakan kerinduan yang mula-mula. Hari raya bukan upacara, tapi hari raya adalah perjanjian antara kita dengan Allah. Kita menyambut hadirat Allah, waktu yang sangat harus kita hargai. Kemudian ayat 6-11, poin yang kedua, takut akan Tuhan, jangan takut akan pandangan orang lain. Ayat ke-6, maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin. Dan kalimat satu yang sangat kita kenal yaitu dari Berseba sampai Dan, mengatakan dari selatan dan utara harus datang ke Yerusalem. Dan tahukah kamu perkara ini seberapa tahun tidak pernah terjadi? Dari Dan ke Berseba dan dari Dan sampai ke Berseba, yaitu sejak dari zaman Daud tidak ada lagi menggunakan kata ini, sebab utara dan selatan telah terpecah, tidak ada perkumpulan lagi yang demikian. Dan apa yang tidak ditakuti oleh pandangan orang oleh Hizkia, karena dia dengan berani berbicara kepada orang Israel. Dia punya kuasa adakah dia punya kuasa berbicara kepada orang Israel? Di dalam politik dia tidak memiliki kuasa, tetapi di dalam kebenaran dia punya keberanian. Ayat ke-6 dikatakan surat itu berbunyi, hai orang Israel, kembali kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Maka ia akan kembali kepada yang tinggal daripada kamu, yakni mereka yang terliput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu. Dan ayat ke-8, janganlah tegar tekuk seperti nenek moyangmu. Datanglah ke tempat yang kudus, yang telah dikuduskan untuk selama-lamanya, dan beribadah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Dan ayat ke-9, karena bila mana kamu balik kepada Tuhan, maka saudara dan anak-anak saudara-saudaramu, anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang melawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini, sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak memalingkan wajahnya kepadamu bila kamu balik kepadanya. Allah kita penuh dengan kasih dan penyayang. Di sini dikatakan dia bisa yang terluput dari orang-orang, dari raja-raja Asyur. Lihat bagaimana saudara-saudara akan mendapat belas kasihan. Dikatakan dalam kitab bilangan seberapa jauh jarakmu dengan Tuhan, atau berulang kali terjatuh, tetapi biarlah Tuhan memalingkan wajahnya kepadamu. Dia membayar harga untuk membawa surat, memberi kabar ini. Dia memberikan dengan berdasarkan kebenaran, yaitu panggilan kasih. Tapi reaksi dari orang-orang sangatlah bertolak belakang. Ayat ke-10,
Ketika pesuruh-pesuruh cepat pergi ke kota-kota melintas tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulun, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Orang mentertawakan mereka. Apa yang mereka ditertawakan, saya percaya reaksi mereka, kami adalah kerajaan Israel Utara, kamu Raja Selatan, mengapa mau mengurusi kami? Dan juga mungkin merasa akan sangat tipis akan kepercayaan mereka terhadap kepercayaan akan Tuhan. Di dalam sejarah, kamu menyuruh kami bersama dalam menyembah Tuhan, untuk menyuruh kami meninggalkan keluarga kami untuk datang ke Yerusalem. Mereka ditertawa, diolok-olok. Ini adalah reaksi dari orang-orang. Hizkia dengan berharga untuk menyebarkan panggilan ini, tetapi tidak dipahami oleh orang, dan Hizkia hanya berpegang pada keseriusan akan firman Allah. Dan Alkitab berkata demikian, dia berkata, waktu kamu berbalik kembali itu sudah cukup. Tetapi bagi orang lain ini dianggap hanya untuk tertawa. Tapi ada orang yang sangat, mereka yang juga menerima, seperti ada beberapa orang yang merendahkan diri datang ke Yerusalem. Dan Yahuda pun nyata pula tangan Tuhan membulat hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Mereka percaya pada Raja Hizkia, yang lebih lagi mereka percaya yaitu Alkitab, kitab yang dipegang oleh Raja Hizkia, kitab 5 Pusa yang merupakan perintah raja. Hati mereka pun sang terjamah, dan mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya tak beragi. Saudara semua, sebagai tokoh dari Hizkia, ini mengingatkan kita secara alami kita akan merasa takut, dan sangat sedikit jumlah orang yang tidak takut pandangan orang, kebacakan keputusan kita, atau setiap kata yang kita ucapkan. Bahkan Nabi bermegah lagi, setiap pesan yang kamu sampaikan, mungkin pesan di dalam grup, setiap kata, setiap keputusan kita ambil karena ketakutan. Secara alami kita yang seperti telah mengalir dari Taman Eden, merasa malu, yang dosa yang membuat kita merasa malu, takut akan pandangan orang, takut bagaimana orang melihat kita, dan takut dalam mengembalakan. Satu kata bisa mempengaruhi orang lain. Ini yang merupakan ketakutan di dalam kita. Tetapi Hizkia, dia sungguh takut Allah daripada manusia. Dia sebagai seorang raja, tahukah dia, waktu surat disebarkan, reaksi orang akan ada orang yang menanggapi demikian. Dia adalah raja yang tanggap. Dia tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang, tetapi di dalam hatinya yang dia rindukan, apakah itu? Saya percaya yang untuk satu, kalau bisa, walaupun cuma satu orang diselamatkan, dia rela walau surat terus disebarkan, pengorbanan rakyat untuk dikorbankan. Ini hati Hizkia yang sejajar dengan Allah, dan hasilnya Allah menggunakan suratnya untuk membulatkan hati orang-orang utara Israel, sehingga di sini dari ASEAN, Manasye, Zebulun, mereka merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Demikian juga kita memberitakan Injil juga demikian, bisa menyelamatkan satu orang, kita selamatkan satu orang. Mungkin kita
telah berulang kali memberitakan Injil kepada orang rumah kita. Kita berusaha agar di samping kita berusaha dengan berharga agar orang di sekitar kita mendapatkan keselamatan. Yang walaupun yang kita dapati hanya ditertawakan, tetapi dari sejarah Hizkia memberikan semangat bagi kita. Di satu persatu kita bisa selamatkan, kita selamatkan. Tapi apakah kita dapat merendahkan hati orang? Ini semua adalah pekerjaan Allah, dan ini satu kebangkitan rohani yang dari Allah dan pekerjaan Allah yang telah Ia siapkan. Kita hanya salah satu dari alatnya. Takut akan Tuhan. Seberapa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Dalam hatinya dia berpikir Allah bisa membulatkan hati orang-orang untuk datang beribadah di tempat ini, bahkan berkumpul, mempersembahkan korban bakaran. Kemudian poin ketiga, ayat 15 sampai 15, membuat rasa malu dengan bersukaria. Ayat 15 di sini memberikan domba Paskah. Mereka merayakan hari Paskah. Pada saat ini para imam dan orang Lewi merasa malu lalu menguduskan diri. Kita lihat satu pemulihan dimulai dari Hizkia. Bahkan dia memimpin orang-orang Israel masuk di dalam kebangkitan ini. Di sini dikatakan tidak cukup jumlah orang para imam, bahkan nama mereka pun tidak disebut, tapi waktu yang tepat para imam dan orang Lewi merasa malu. Mereka terjamah hatinya rasa malu, terlebih lagi karena ini yaitu merasa malu di hadapan Allah. Terhadap kebangkitan rohani ini mereka awalnya mereka tidak merasakan apa-apa. Pemulihan perayaan hari raya juga tidak dapat merasakan apa-apa. Bahkan hati mereka pun tidak terjaga-jaga, sebab telah bertahun-tahun mereka telah tidak merayakan ini. Mereka menganggap satu seperti upacara. Ini salah satu pengajaran dari Taurat, kitab Taurat. Bahkan mereka telah cukup waktu mereka tidak berlaku, tetapi waktu mereka masuk di dalam perayaan ini, saya percaya ini pekerjaan dari Roh Kudus. Hati manusia dijamah, mereka membawa dengan hati kekudusan, membawa korban bakaran dan mempersembahkan korban bakaran. Dan di sini ayat 17, sebab ada banyak di antara jemaat yang tidak menguduskan diri, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menjambeli domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan karena ia tidak tahir. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama Efraim, Manasya dan Isyakar di Jebulun, tidak mentahirkan diri, namun mereka makan Paskah walaupun tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan, ada baiknya kiranya mengadakan perdamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus ini. Ada persembahan dari Hizkia yang walaupun seperti diulang, tapi apa yang Allah utamakan? Apakah peraturan manusia? Para imam apakah telah siap? Hati manusia apakah telah siap? Tapi semuanya belum siap. Tetapi Allah hanya berpegang pada satu poin, yaitu yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah. Yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah. Sungguh Allah melihat hati manusia, tidak melihat latar belakang tradisi, tetapi yang Allah utamakan hati manusia. Seperti doa Hizkia,
upacara dan peraturan itu bukan poin yang utama, tetapi Allah keputusan Allah untuk membuang rasa malu, kenajisan manusia sampai di hari Paskah. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Jadi ada 7 hari perayaan. Setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Lalu Hizkia mengucapkan kata-kata pujian bagi semua orang Lewi, menunjukkan hal yang baik dan melayani Tuhan, dan juga membawa mereka dengan sambil mempersembahkan korban keselamatan, mengucap syukur. Di sini bukan hanya dan juga membawa rakyat untuk mengakui pengampunan dosa. Di sini mereka dengan bersukacita, bukan hanya 7 hari. Sukacita ini selama 7 hari tidak bisa berhenti. Mereka dalam puji-pujian, mereka kembali lagi merayakan 7 hari lagi. Dan sebab Raja Hizkia, Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaat 1000 ekor lembu jantan dan 7000 kambing domba. Ini saya rasa ini adalah persembahan perdamaian atau penebusan dosa yang para rakyat bisa makan bersama. Dengan demikian lebih besar lagi sukacita, lebih lagi pertobatan yang besar, dan lebih lagi pengudusan diri. Bahkan ayat 25, seluruh jemaat Yehuda sampai dari utara selatan mereka sangat bersukaria. Dari besarlah kesukaan Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Dan di ayat 27 yang terpenting, sesudah itu para imam bangun berdiri memberkati rakyat, suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Saudara semua, ini mengingatkan kita, dimulai dari kebangkitan ini dimulai dari kerinduan, dari saat kerinduan seorang, satu kerinduan satu kelompok, kemudian satu komunitas, dan Allah memakai kita gereja pohon kehidupan. Dari beberapa tahun yang lalu kita memulihkan perayaan Hari Raya. Apakah kita merayakan Hari Raja orang Israel? Bukan. Yang kita rayakan adalah Hari Raya Tuhan. Sebab kita ingin hadirat Allah ada di tempat ini. Kami rindu hadirat Allah ada di sini, dan kami rindu lebih banyak lagi orang yang rindu akan Allah datang di sini, sebab kami merindukan datangnya kebangkitan rohani di negara di kota kita, di negara kita, dengan pujian siang dan malam. Maka hati pertobatan secara alami akan terjadi, tapi kuncinya mulailah dari kita perorangan. Kita menjaga hati dengan penuh kerinduan, tidak takut untuk disusahkan, jangan takut pandangan orang. Kita terus memuji Allah kita. Mungkin orang tidak mengerti apa yang kita lakukan. Ada orang tidak mengerti mengapa kamu harus berpegang pada kebenaran ini, mengapa kamu mengatakan yang gampang dan jelas. Mengapa Pastor Joshua berpegang pada kitab Efesus dengan mencernakan begitu, mengurai dengan begitu dalam. Ada kalanya kita tidak mengerti mengapa kita harus berpegang pada Hari Raya Tuhan Allah Israel. Mengapa kita berpegang pada kebenaran pohon kehidupan? Banyak orang mungkin tidak mengerti, tetapi saudara-saudari semua, kita harus tahu akan hati kita, apa yang kita lakukan, semua oleh karena kerinduan kita kepada Allah. Kita rindu kebangkitan ada pada gereja. Kita rindu pembangkitan rohani ada di seluruh bumi. Lakukanlah yang harus kita lakukan. Kita pun melakukan yang benar, jalan yang benar dengan
takut akan Tuhan, dengan iman kita terus lakukan. Saya percaya kebangkitan dan sukacita ini akan datang, dan suara kita, doa-doa kita, Tuhan pasti akan mendengar. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Kita bangkit bersama di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita bagi Tuhan.
kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau mengasihi kami dan memilih kami. Terima kasih Engkau memakai kami sehingga kami pagi hari bisa berdiri di sini di renungan pagi. Kami setiap orang Tuhan, kami rindu akan Engkau, rindu akan firman-Mu. Siap datang di sini. Kami ingin mendekat kepada Engkau dan ingin dengan firman-Mu mengubah kami, memperbaharui kami. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami tahu masih banyak tempat kami perlu akan diingatkan oleh firman-Mu, dan perlu akan firman-Mu mengubah kami, dan perlu akan dengan firman membentuk kami, dan perlu akan firman-Mu untuk mengingatkan kami sehingga kehidupan kami lebih lagi seperti Engkau. Tuhan, kami berterima kasih kiranya Engkau berkenan pada doa-doa kami dan berkenan pada hati-Mu. Kiranya firman-Mu mengubah dan membentuk hati kami. Kami membuka hati kami. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Saudara, semua kita bersyukur pada Tuhan membawa kita pada gereja yang merayakan hari raya Tuhan. Saya percaya ada orang yang terpikat oleh karena hari raya, bagaimana gereja 611 merayakan hari raya dan menyalakan lampu bagi Tuhan. Firman Allah sungguh nyata, interaksi dengan kita sangat nyata. Tapi adakah kita sampai di hari ini daya tarik yang bermula pada hari raya perlu begitu banyak bunga atau dekorasi sampai waktu kamu membicarakan bagi orang lain, tanggapan orang di mana ada orang-orang mentertawakan dan mengolok-olok dia. Kita orang yang bagaimana? Di dalam ayat dikatakan, namun beberapa dari orang Israel, Manase, Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Kita orang-orang yang bagian yang mana? Apakah kita yang mentertawakan, yang diolok, kita yang mentertawakan atau mengolok-olok, atau kita merendahkan diri pada Tuhan? Kita ada mungkin kita merasa begitu, ada menara doa awal bulan begitu, atau berapa lagi kerindukan kita masih menjadi ketua sel, kita bisa untuk bersharing, kita berbagi. Mohon Tuhan untuk menolong kita, menerangi hati kita, situasi kita. Apakah oleh karena itu kita merasa diresahkan? Kita berdoa, kita mengoreksi diri kita sendiri.
dan semua waktu kita terus pada Tuhan. Kita kami merasa hal-hal yang menyesakan sehingga membuatkan kerinduan kami menjadi berkurang. Tuhan, mohon ampunilah kami. Pada awal-awal kami sangat tertarik, terpikat. Tuhan, mohon Engkau untuk memulihkan kerinduan ini kepada kami. Buang segala pandangan dunia, buang segala rasa takut akan pandangan orang. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Tuhan, kami perlu akan Engkau setiap kami. Tuhan, kami bisa takut akan orang daripada takut dengan Engkau. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Sungguh kami keputusan kami untuk takut akan Engkau Allah. Kita meruang satu, kita harus ngambil keputusan. Kita takut Allah melebihi dari orang. Kita bangkit bersama, kita berdiri di hadapan Tuhan dan kata kepada Tuhan, aku mau takut akan Engkau dan rindu akan Engkau. Tuhan, aku mau berdiri di hadapan Engkau, menguduskan diri. Tidak perlu takut akan orang-orang mentertawakanku, tetapi aku hanya mau fokus kepada Engkau. Sebagaimana Engkau mencemah dari Aser, Manase, Jebelen yang merendahkan diri datang ke Yerusalem, demikian juga di orang Yehuda nyata di tangan Tuhan membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah Tuhan dan pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami setiap orang juga bersama untuk takut akan Tuhan. Kami juga rindu orang-orang di sekitar kami, mereka juga bisa datang untuk mencari Allah. Kalau di sekitarmu atau keluargamu yang belum percaya Tuhan, kita berdoa untuk mereka. Kita mau Tuhan memakai kita, orang-orang yang kita temui, agar kita bisa selamatkan satu kita selamatkan seorang kembali pada Tuhan. Terlebih dahulu kita untuk berbalik kita kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan untuk berpegang pada perintah yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan. Engkau berikan akan kerinduan akan firman-Mu, kerinduan agar lebih banyak lagi orang kembali kepada Engkau. Hati yang menginjilkan, nyala api Engkau berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami terlebih dahulu, kami yang mengarah kepada Engkau, untuk membawa banyak orang yang kembali kepada Engkau, agar kami lebih banyak lagi kami untuk kembali kepada mengarah kepada Engkau. Tuhan, bawa aku masuk di dalam hadirat-Mu. Aku tidak puas cuma berhenti sampai sekarang. Tuhan, bawalah aku masuk di dalam hadirat-Mu. Aku rindu. Yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Tuhan, yakni Tuhan alam nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan kudus, Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Hari ini kebangkitan rohani dimulai dari gereja 611. Kita semua adalah alat untuk kebangkitan ini, yang kita sungguh-sungguh rindu, yang terus mencari Allah. Kalau itu adalah kamu, datang ke depan.
kamu maju ke depan itu adalah pilihan bagimu. Kamu bersungguh-sungguh jalan Tuhan hari Tuhan mengurapimu dan memakaimu, sebab Dia bukan melihat seberapa kerja baik atau tidak, tetapi ada kamu datang dengan pagi atau tidak, adakah kamu melakukan banyak peraturan, tetapi Dia Allah yang Maha Pengasih. Dia tidak melihat akan kelemahanmu. Kamu rindu untuk mencari kita bersama, kita masuk dan beritahu pada Tuhan akan kerinduanmu. Kita beritahu kepada Tuhan, aku memilih Engkau. Aku tidak memilih menghakimi gereja, dan memilih merasa disusahkan untuk datang ke gereja. Aku rindu pada Tuhan, yang aku rindu hanya Engkau. Engkaulah yang aku cari, Engkaulah pilihanku. Beritahukan kepada Tuhan. Ini keluargamu oleh karena kamu dipulihkan. Ini pilihanmu. Engkau ada pemulihan oleh karena dari kamu. Engkau ada orang-orang yang merindu Tuhan sehingga membawakan kebangkitan rohani bagi Tuhan. Dan juga demikian tempat di mana kamu berada, karena ada kamu yang merindukan kebangkitan, maka kebangkitan pun akan terjadi. Saudara-saudari kami, berkatilah kami setiap orang. Mari saudara kita berseru pada Tuhan. Kalau kamu rindu kekuatan, kamu angkat tanganmu, berdoa, mohon agar dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kami datang di hadapan Engkau lebih dalam. Mohon Engkau menolong kami. Hadirat-Mu menyertai kami hari ini. Mohon Engkau lebih dalam, banyak lagi di dalam kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami rindu akan Engkau lebih banyak lagi.
Kita berdoa untuk diri kita, kembali kita berdoa. Kita mengikat perjanjian dengan Allah kita, Allahku yang terkasih. Kami datang di sini, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih atas anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Engkau memilih kami setiap orang. Bisa di gereja 611. Itu anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, Engkau berkata bahwa pemulihan kebangkitan roh dimulai dari satu orang. Dimulai dari pasal Joshua dan Simon. Pada saat kami setiap para pastoral, staf, rekan gereja, setiap ketua sel, setiap saudara-saudari kami, Tuhan, kami pun merindukan Engkau. Dimulai dari kami setiap orang. Kami mengutamakan yang Engkau utamakan, yang berkenan bagimu. Kami tidak takut untuk disusahkan. Kami tidak takut akan pandangan orang. Tapi kami harus terus maju, terus berjalan. Kami terus mau berpegang, merayakan hari raya Tuhan. Kami mau dengan langkah-Mu sejajar. Kami merindukan firman-Mu. Hanya takut akan Tuhan Allah yang mengasihiku. Semahan kami hanya berpegang erat pada kebenaran pohon kehidupan. Kami seluruhnya, seluruh hati kami hanya merindukan Allahku. Bahkan kami percaya kerinduan kami dengan bersandar pada Allah, dengan iman untuk maju, kebangkitan rohani pasti akan terjadi di tengah-tengah kami. Allah pasti dalam waktunya akan menggenapi bagi kita. Segala kemuliaan bagi Allah, hanya untuk memuliakan nama Allah. Mendengar doaku dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bersama Tuhan membawa kita keluar dari kesesakan kita. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel tidak pernah terjadi semacam itu di Yerusalem. Dan sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri memberkati rakyat. Saudara,
kita para rekan kerja untuk memberkati jemaat sekarang sudah, sebab memberkati jemaat rekan kerja kamu adalah Allah kebangkitan. Kita memberkati jemaat yang di sini, Tuhan mau memakai kamu. Kita memberkati saudara-saudari kami yang di sini, sebab suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Terima berkat. Tuhan, kami berterima kasih, kami ada pagi yang indah. Kiranya Tuhan Roh-Mu memimpin kami, menjamah hati kami, agar kami terima hati kerinduan pemulihan rohani ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati hatimu dengan kelapangan seperti Hizkia. Dia tidak hanya mengutamakan kerajaan Yehuda, tetapi kerajaan Israel utara yang telah dibinasakan dia pun ingat. Dia tidak mengingatkan akan perpecahan dua negara, tetapi dia bersedia berkat ini dibawa kepada saudara-saudaranya. Dan dalam nama Tuhan Yesus aku memberikan kamu juga punya keleluasaan seperti Hizkia. Walaupun telah melewat hari-hari perayaan hari raya telah lewat, tetapi dia bersedia untuk memberi kepada Allah yang bisa mengatasi segala peraturan. Dan orang Israel waktu mereka tidak mengutus sendiri, Hizkia berdoa untuk mereka di hadapan Tuhan agar mereka juga berkenan bagi Allah. Dan dalam nama Tuhan Yesus saya memberkatimu terhadap akan dimarahin orang, diolok orang, dibenci, bahkan ditertawai, kamu tetap memberitakan Injil bagi orang-orang di sekitarmu. Selamatkan satu persatu untuk menjadikan teladan yang baik bagi Allah, sehingga orang di sekitarmu melihat, sehingga kemuliaan hanya bagi Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, hidupmu penuh pemulihan, keluargamu dipulihkan, dan negaramu, daerahmu dipulihkan. Kamu melihat bahwa pekerjaan Yesus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, amin. Tuhan Yesus memberkati renungan pagi.